Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mughfiril laili 'alan nahar. Allahumma sholli 'ala nurin wa bashir asrar wa tayyibil aqyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil athar wa sabil akhir adadin amin wa tullahi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru, para asatidz, para imam, tokoh masyarakat, terkhusus orang tua saya, DKM Bapak Dr. Andes Haji Suryadin MSI, juga Ketua RT beliau alhamdulillah sering ke Tanjung Pur, beliau Bapak M. Afrijal, dan semua pengurus di sini dan dikenal Bapak. Jadi para orang tua saya yang hadir, mudah-mudahan semuanya pada sehat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kata Pak RT dan Pak DKM mahasiswa Nasawal, kayaknya santai-santai aja Pak RT. Ya, nggak usah terlalu mendalam ya. Kita masih nuansa Idul Fitri, baru seminggu masih hangat sebenarnya. Makanya kata Idul Fitri itu dari kata ada yang udah idan, artinya kembali kepada fitrah faktor penciptaan. Tadi udah disinggung sama Qori, inna khalaqnal insan min nutfah amsaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah atau nutfah. Nutfah itu dari sperma, air mani yang bercampur. Jadi kita ini sangat hina sebenarnya Pak, dari air mani Pak. Tapi Allah sangat rauf kepada manusia. Raufnya Allah ini tidak tertandingi dengan apapun itu. Inna Allah bin nasi la-raufur rahim. Oleh karena itu Allah tiupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad-jasad kita. Wa nafa'tu fihi min ruhi faqala sajidin. Maka tadinya kita hina tidak berarti apa-apa. Ketika Allah tiupkan ruhnya ke dalam jasad kita, kita menjadi makhluk yang paling terbaik, makhluk yang paling mulia, makhluk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada kita. Hal yang kayak ini harus kita renungi, kita syukuri dan ada tanggung jawab moral. Malu kita kalau maksiat, malu kita kalau malas ke masjid, malu kita malas ibadah, malu kita kalau sama istri masih kasar, malu kalau tetangga nggak tegur-teguran. Harusnya malu ini Pak. Karena tadi Allah ini memasukkan kita ke laboratorium. Allah ini ingin membentuk kita agar kembali kepada fitrah penciptaan diri kita. Karena kita udah banyak melenceng. Makanya tadi kata Pak Suryadi harus ada peningkatan. Amin ya rabbal alamin. Ramadannya pergi, Qurannya jangan pergi. Amin. Ramadannya pergi, sholat malam jangan pergi. Ramadannya pergi ke masjid udah pergi jangan. Tapi harus ada peningkatan. Bukan meningkat berat badan aja ya, atau meningkat makan, tapi meningkat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Karena memang istiqomah ini butuh satu apa? Ilmu. Makanya jauh-jauh hari Nabi menyampaikan tolakul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3 variabel ini. Ada 3 variabel Imam Ghazali. Pertama, tolakul ilmi, menuntut atau mencari tolak, mencari ilmu. Mencari ilmu, butuh ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau lihat teksnya, nuntut ilmu itu dari masih sobiun, dari bayi sampai liang lahat. Bayi nuntut ilmunya kayak gimana bayi? Bisa bayi nuntut ilmu kita? Bisa lihat deh. Bagaimana cara bayi nuntut ilmu itu? Nah, ini sekarang
Kita katakan menuntut ilmu dari masih bayi sampai di liang lahat. Di liang lahat bagaimana kita menuntut ilmunya? Gurunya siapa? Ngajinya apa? Di liang lahatnya ngaji. Oh, ternyata yang dimaksud dari menuntut ilmu dari kita masih bayi buaya sampai kita berkalang tanah di liang lahat, ini al ilmu minal khalqi ilal haq, yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu. Datang karena Allah ilmu, cari nafkah karena Allah ilmu karena jadi masjid. Apapun yang muaranya ujungnya ilmunya ini menuju pada Allah, itulah disebut ilmu. Ilmu ini sangat tinggi sebetulnya, cuma karena kita mengadopsi bahasa jadi ilmu itu rendah. Padahal ilmu izal sorol imani yakinan wal yakini ilman. Ketika keimanan menjelma menjadi keyakinan, dari yakin menjadi ilmu. Ilmu ini sangat tinggi dalam kedudukan di Islam. Kapan kita ketika bayi? Ketika kita diangkat oleh bapak kita, sebelah kanan kita diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebenarnya ilmu. Kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala orang tua kita. Tinggal satu lagi ketika apa di liang lahat. Tadinya kuping kanan, nanti kuping kiri kita diajarin. Apakah sama anak, sama mantu, kalau ada kita masuk Arab, kita diajarin lagi liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah ilmu sebenarnya yang mengantarkan kita kepada Allah, itu ilmu namanya. Makanya penting istiqomah ini ilmu. Memang kalau Rabbanya hilang, Allahnya hilang. Hilang apa enggak? Akan terus ada. Allah tidak terbatas, tidak upaya terbatas. Lalu fardhun, Imam Al-Ghazali ini fardhun, ini wajib. Jadi nuntut ilmu ini bagi Imam Al-Ghazali tentang Allah ini nggak ada yang sunnah, ini wajib Pak. Nuntut ilmu ini wajib dari diri kita. Akan dipertanyakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan para malaikat ketika di alam kubur dan di yaumul qiyamah. Kalau kita tidak menuntut ilmu, makanya minimal ketika kita hadir ada undangan di takdir ini menggugurkan kewajiban kita, itu minimalnya dari takdir. Ada menuntut ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu yang fardu ain. Satu ilmu tentang Allah, ilmu akidah. Di sini insyaallah min Ahlussunnah wal Jamaah. Benar ya di sini ya. Ahlussunnah wal Jamaah kita belajar ilmu akidah ini sangat wajib fardu ain, belajar ilmu akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita mengenal Allah ini sifat 20 kan, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Makanya wujud ini ada wajibul wujud, ada mungkin wujud. Nah, sedangkan kalau Allah ini wajibul wujud. Nah, apa wajibul wujud? Sebuah keberadaan yang tidak terikat oleh ilah atau sebab, atau tidak pernah berubah. Nah, makanya Allah punya kudrah, kuasa Allah itu yang mungkin wujud, dikatakan ada, bisa tidak ada. Kayak Pak PRT, ada apa tidak ada PRT? 100 tahun lalu ada nggak? Ada tahun akan datang ada apa enggak? Tidak. Enggak ada ternyata. Kita hari ini ada, tapi 100 tahun yang lalu kita nggak ada. 100 tahun yang akan datang kita nggak ada. Jadi kudrohnya Allah ini hanya ketika orang yang mungkin wujud, bukan mustahil atau wajib wujud ini Pak namanya. Kita harus belajar tentang ini. Lalu kita belajar tentang qidam terdahulu. Sedangkan kita kudus al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis al-alam hadis. Kita ini akan berubah-ubah. Yang berubah-ubah ini pasti baru, yang baru pasti akan hancur. Kita berubah-ubah. Sesuatu yang berubah pasti akan hancur, entah siang entah malam. Kita pernah menjadi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua itu mau mana? Selesai bukan? Nggak selesai, akan terus berubah-ubah. Jadi yang berubah ini pasti makhluk. Kalau yang wajib ini basis sederhana, tidak terkomposisi. Makanya kalau ruh kita ini dari diciptakan tadi dua nafas itu ditiupkan. Jadi ruh kita ini sebenarnya makhluk apa bukan kira-kira ini Pak? Tapi Allah titipkan ke dalam diri
lalu fana ini akan hilang lenyap, akan hilang. Hari ini bersyukurlah kalau anak masih ada, istri masih ada, masih bercanda, mencuci, bermain. Tapi ingat, akan ada satu masa yang semua ibu berubah total. Mungkin tak berubah total, kita akan berpisah dengan anak cucu yang kita sayangi, pasti itu. Kita akan berpisah dengan harta yang kita miliki, kita akan berpisah dengan istri yang setia menemani. Kira-kira pernah diskusi nggak Pak? Enaknya istri dulu atau bapak dulu? Pernah ngobrol nggak kayak gitu? Nah, kira-kira siapa dulu yang siap kira-kira yang mati duluan? Diskusi kira-kira, karena pasti kita akan berpisah dan kita pun akan berpisah dengan orang tua yang kita cintai. Inilah sifat 20 terus Pak. Ini kalau panjang jelas nih kita Kulullah roin dari sifat 20. Lalu yang kedua ini ilmu yang wajib dipelajari. Kata Imam Ghazali, ilmu tata cara ibadah. Ini wajib kita pelajari Pak. Tata cara ibadah, cara-cara sholat, rukun sholat, syarat sholat. Ini wajib kita pelajari. Dalam fikih yang sunnah, yang wajib, yang mubah, yang makruh, yang haram, ini wajib kita pelajari, wajib kita tahu. Makanya seyogianya itu menghadirkan ilmu akidahnya ada, ilmu fikihnya ada, tasawufnya ada. Alhamdulillah, ini tata cara ibadah. Anda kuat sebenarnya kalau udah 40 tahun ke atas harusnya fikihnya sudah selesai. Amin ya rabbal alamin. Jadi tata cara ibadah itu ilmu yang wajib. Kalau dari ilmu nahwu sorot, nah itu fardu kifayah. Ilmu tajwid fardu kifayah. Fardu kifayah Pak. Kalau satu kampung udah ada yang belajar, gugur semuanya. Tapi kalau ilmu akidah, ilmu tata cara ibadah itu tanggungan sendiri. Kalau kita nggak belajar, siap-siap kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari kata Imam Ghazali adalah ilmu akhlak. Ini akhlak sangat berat. Akhlak ini yang etika beda. Kalau etika ini mengisi predikasi, saya memberi itu muncul, saya sabar. Ini ilmu etika ini Pak Barat. Jadi mengisi predikatnya aja, saya memberi, saya bersyukur, saya membantu, saya. Dia di predikat aja. Tapi kalau akhlak ini menghilangkan, menegasikan subjektivitas. Tidak ada saya, yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akhlak ini paling berat Pak. Karena akhlak ini kelihatan ketika lagi diuji akhlak nih Pak. Lagi diuji akhlak itu baru kelihatan. Kalau masih punya duit di bank ada, di kantong terus akhlak masih enak. Coba nanti kalau duit udah nggak ada, udah masa purna kali ke pensiun, sakit-sakitan di situ kelihatan dah. Sinak saya semua ya. Amin ya rabbal. Ketika ketemu dengan anak susah sholat, selalu kelihatan bagaimana tindakan kita. Jadi akhlak ini sangat berat. Kelihatan apa? Ketika kita lagi diuji, akhlak itulah akan muncul. Makanya akhlak ini bukan cuma dengan cara baca, tapi dengan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak itu biasa dilahirkan dari ilmu tasawuf. Dan 24 kali diuji dulu sama sudah karena kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Kalau kamu mau mati, aku uji dulu jiwa kamu kira-kira apakah jiwa kamu tenang atau tidak sebelum kau kembali kepadaku. Kalau engkau baru diuji sama anak, diuji sama harta, diuji sama istri, sama keluarga, sama tetangga, masih nggak bisa, apalagi kita diuji dengan salibul balak, ketemunya malaikat Israel. Ini ujian yang paling dahsyat ini ketika kita bertemu dengan malaikat Israel Pak. Kalau kita diuji sama anak, istri, keluarga, tadi udah kita nyalakan orang lain, udah marah-marah, udah kesadaran kita hilang. Apalagi nanti ketika fakasafna anka hitotak, ketika tirai-tirai kita dibuka, ketika itu mata kita terbelalak, hanya kita yang melihat. Ini seperti ini. Makanya ujian itu jalani dengan sabar, syukur, ikhlas dan ridho. Semakin tua semakin legowo. Hatinya harus indah kepada akhirat. Melihat istri akhirat, melihat harta akhirat inilah. Karena kan manusia sebenarnya, misalnya kita Pak, kalau kita maaf, kita dilihat orang yang kita kesehatan kadang pekerjaannya,
Itu orang bisa namanya pas hujan keren. Ingat, suatu saat kita akan dikasihani oleh mereka. Kita yang akan dikasihani oleh mereka. Makanya dikatakan oleh Imam Zainal Abidin, kalau kamu memberi, minimal ini muncul adalah rasa syukur kepada Allah. Jangan karena kasihan. Kalau kasihan selalu kita yang punya. Karena boleh jadi nanti yang kesehatan lebih dikasih banyak, sama yang sakit yang ratanya, nanti kita di akhirat lebih dikasihani oleh mereka. Makanya kita kasihan ya. Kalau ada saudara kita nggak sholat, saudara kita malas ngaji, ini karena kalau ada orang contoh dia kalau kerjaannya begitu berat, keras terlihat banting tulang, kalau dia punya ilmu, dia rajin sholat, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kadang sama kalau kita lagi jenguk orang sakit, Pak, mohon maaf, ketika dia berbaring, udah bisa ngapain, buang air di situ, makan di situ, mandi di situ, buang kotoran di situ, kita jenguk kan sebenarnya. Yang kita khawatir apa? Kita kasih nama sakitnya kan. Pertama padahal kata Ibu dia, satu, lihat dia rajin sholat apa enggak, dia punya ilmu apa enggak. Kalau dia punya ilmu, dia akan mulia sebenarnya. Yang kedua, tengok anak keluarganya, istrinya kira-kira dia dekat sama Allah atau tidak. Yang ketiga, baru lihat penyakitnya seperti itu. Karena orang kalau udah sakit panjang, sakit tua, sebenarnya di alam kubur itu akan menjadi cahaya. Amin ya Rabbal. Ini orang yang diuji dengan harta, diuji dengan penyakit, sebenarnya di alam kubur dia akan cahaya, dosanya dihapus. Tapi kalau penyakit hati yang dibawa, dia sombong, dia wakil, dia ujub, dia ini yang akan menjadi bencana penderitaan di alam kubur dan yaumal qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Ini jadi pentingnya. Makanya kalau kita katakan kamu misalkan jenguk orang sakit, sadarkan, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kebayang apa itu lagi kebayang luar biasa. Harus diingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang barokah ini adalah anfa'ul linnas, hidupnya bermanfaat buat orang lain. Amin ya Rabbal. Dia punya harta manfaat, dia punya ilmu manfaat, dia punya pemikiran manfaat, dia punya tenaga manfaat untuk saudaranya, untuk orang lain. Dan yang terakhir ketiga, ini gina alinnas, hidupnya cukup Pak, hidupnya cukup. Jadi orang berkah itu tadi semakin bertambah ilmunya, kedua dia bermanfaat buat manusia, dan yang ketiga insya Allah ekonominya cukup. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Allah pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita, tapi Allah belum tentu memberikan apa yang kita inginkan. Karena dalam laboratorium kita tarbiyat Allah ini kan ujung-ujungnya adalah la'alakum tatakun, agar kamu menjadi bertakwa. Di Quran itu cuma ada 6 kali kata la'alakum tatakun. Takwa itu apa sih? Orang kalau mau tenang hidup dia tua nih Pak, bahagia cuma satu sebenarnya. Takwa bukan apa, bukan apa, takwa sebenarnya. Ini juga modal kita kalau mau tenang. Biar itu takwa, amal soleh. Orang kalau udah pensiun, punya pensiun kan apa Pak? Punya kontrakan 10, punya perusahaan 2, udah tenang pada pensiun. Sama saya yakin orang masa tua kalau nggak punya kebaikan, nggak punya amal soleh, hidupnya gelisah. Na'udzubillah min. Tapi kalau dia punya amal soleh, punya kebaikan, hidupnya akan tenang. Makanya takwa itu adalah imtisalul aumirillah wajtanibun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ada nggak di dalam keinginan kita? Tidak ada. Yang ada adalah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidup kita ini banyak masalah, banyak beban karena banyaknya keinginan kita yang kita lupakan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Maunya mah harta banyak, masalah apa enggak? Masalah buat kita. Jadi hidup ini banyak masalah, banyak beban, usahanya maunya lancar karena banyaknya keinginan kita yang kita lupakan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi masalah buat kita. Contoh satu kisah Pak. Satu kisah bagaimana salat lah. Salat kan awalnya hamba yang taat, hamba yang rajin ke masjid, rajin banget. Cuma salatnya gantian oleh istrinya Pak. Tapi dia satu sisi diuji dengan kebutuhan ekonomi. Allah tahu dia maunya kayak begitu, udah kayak gitu aja. Dia minta doa yang menjadi orang kaya, sekali nanti kagak
doain 2 kali Nabi nggak terima, ketiga kali karena Nabi kalau diminta pasti ngasih, ketiga doain juga. Akhirnya kan sahabat menjadi orang yang kaya raya. Dia sudah kaya seperti apa? Pas udah kaya ke masjidnya males, nuntut ilmunya males, bahkan ini Jakarta aja naudzubillah menjadi kagak mau, bakhil. Akhirnya hidupnya hina dan nantinya pun dalam kehinaan. Inilah karena tadi ingin mengikuti keinginannya yang dia lupakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hidup mau bahagia, hidup mau tenang, terlebih di usia senja seperti ini, maka ikutilah apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangi keinginan kita itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita terus istiqomah 11 bulan sampai kembali ketemu bulan suci Ramadan. Ada yang bertanya pas kayak itu aja? Ada ingin bertanya? Cukup ya, Haji ya? Cukup lah ya, ada ya, insya Allah kita adalah ya. Ya kita kirimkan surat Al-Fatihah pada hari ini khususnya untuk ada 7 mungkin telah melakukan rezekinya, makanya mudah-mudahan ini dibalas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda ketenangan, kebahagiaan dan juga Al-Fatihah buat almarhum orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita di alam kubur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kita teman-teman surga dan akhirat akhir. Kita kirimkan untuk anak cucu turun kita, wakil kita, anak kita, ketemu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi kebahagiaan untuk orang tuanya, abunya, bapaknya, dan juga lingkungan keluarga 7 masjid. Iya kan bedanya orang